Awal investigasi terhadap Robert Aaron Long, tersangka penembakan di 3 spa di Atlanta, Georgia, yang mengangkat gangguan mental menurut pengakuan tersangka, menjadi sorotan banyak warga AS. Terutama yang mendesak penembak didakwa dengan tuduhan kejahatan kriminal berlatar belakang kebencian karena mayoritas korbannya adalah warga keturunan Korea. I noticed that media people telling me he's crazy. But I don't think he's not crazy. Beyond him, he had a anti-Asian hate crime. Namun untuk menentukan sebuah tindakan berlatar belakang kebencian tidaklah sederhana. Sebagai contoh, insiden di gereja IFGF Seattle yang mayoritas jemaatnya adalah warga Asia. Dalam 4 minggu terakhir, 4 insiden terjadi di lingkungan gereja. Kasus pertama kita sudah laporkan ke polisi, cuma lagi saat itu mungkin dianggap sebagai vandalism. Lalu yang kedua juga mungkin masih dianggap vandalism. Lalu yang ketiga itu mereka tulisnya itu kan di depan sekolah, gereja kami tuh punya sekolah. Nah disitulah keluarga, murid-murid dan guru-guru kita itu jadi pada agak ketakutan gitu kan. Tulisan itu tuh satu eksplisitif, mereka pakai kata-kata F gitu ya, dan juga ada tulisan China-nya. Jadi itu quite alarming untuk keluarga sekolah. Insiden di gereja IFGF Seattle kini diinvestigasi kepolisian Seattle di bawah unit tindakan kriminal berbasis kebencian dan bias. Nah dari situ polisi juga mungkin baru sadar bahwa ini tuh udah mulai menuju ke hate crime, dan mereka janji lagi itu bahwa mereka akan patroli lebih lagi dan monitor lebih lagi di dalam fasilitas kita. Sedikitnya ada 3.700 insiden anti-Asia selama kurun waktu Maret 2020 hingga Februari 2021, menurut data terbaru dari kelompok advokasi Stop AAPI Hate. Insiden ini bervariasi, mulai dari ujaran kebencian hingga kekerasan. Studi lain oleh Pusat Studi Kebencian dan Ekstremisme di California State University menemukan angka yang lebih rendah, tapi tetap saja angka meningkat 150% lebih dari 2 kali lipat di 16 kota besar. Di Amerika, warga Asia adalah kelompok minoritas dengan variasi etnis terbanyak. Namun kelompok etnis yang paling banyak diserang adalah Tiongkok, Korea, Vietnam, dan Filipina. Dalam laman Biro Investigasi Federal AS, FBI, dijelaskan dalam konteks tradisional, tindakan kriminal masuk dalam kategori tindakan kebencian jika pelaku bertindak atas dasar ras, warna kulit, agama, dan asal negara korban. Tapi kebencian sebagai motivasi kejahatan selama ini sulit dibuktikan. If you broaden the understanding, like in the Georgia shootings, 6 out of 8 of the individuals killed were Asian American. We suffered disproportionate impact. That's a different way of looking at it. Instead of looking at, well, what was the perpetrator's intent? We look at the impact of the act. Pekan lalu, Presiden AS Joe Biden mendesak Kongres AS untuk segera meloloskan RUU Tindakan Kriminal berdasarkan kebencian selama pandemi COVID-19. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, Patsy Widakuswara, VOA.